Hai guys, kembali lagi bersama gue Dika. Lagi ngapain nih? Semoga kalian dan keluarga selalu sehat dan bahagia ya. Kali ini gue bakal ceritain film yang berjudul Stratton 2017. Bercerita tentang sebuah kelompok yang membuat senjata biologis pemusnah massal yang dapat membuat dunia kiamat. Baiklah guys, seperti biasanya, gak usah berlama-lama lagi. Inilah kisah film cerita Stratton. Di awal film kita diperlihatkan dengan seorang pria bernama Spink. Setelah Spink sampai di sebuah tempat, di sana ada dua orang kerabatnya yang bernama Eggy dan Cummings. Mereka bertiga ternyata sedang mengamati rekan lainnya yang sedang melakukan sebuah misi rahasia. Rekan mereka itu adalah Stratton dan Marty, yang sedang memata-matai sebuah tempat yang dicurigai telah membuat sebuah senjata kimia ilegal. Tentu saja misi mereka ini tidak akan mudah. Apalagi mereka juga harus melalui sebuah pipa air untuk dapat sampai ke tempat tersebut. Nyatanya pipa air ini harus segera diretas oleh Eggy, agar pompa otomatis itu tidak akan aktif di saat Stratton dan Marty memasukinya. Kini Eggy telah berhasil menonaktifkan pipa tersebut. Namun, waktu yang mereka miliki hanya 20 menit saja sampai pipa itu aktif kembali. Di tengah perjalanan memasuki pipa itu, Marty harus mengalami sebuah masalah, yaitu ketika oksigen yang dia gunakan dengan sangat cepat habis. Karena itulah Stratton harus mau berbagi oksigen bersama rekannya tersebut. Baru saja selesai dengan satu masalah, kini mereka kembali mendapatkan sebuah masalah besar ketika pompa air di sana harus terlebih dahulu menyala. Dengan sekuat tenaga, mereka berdua akhirnya sampai ke ujung saluran air tersebut. Setelah itu Stratton menegaskan kalau di perjalanan pulang nanti, mereka berdua sama sekali tidak akan bisa kembali melalui pipa air tersebut, karena semua persediaan oksigen mereka kini telah habis. Kini Stratton dan Marty telah sampai di lokasi yang dituju. Namun ternyata, di tempat tersebut sama sekali tidak ada satu orang pun yang mereka lihat. Sangat jauh berbeda dengan apa yang telah mereka bayangkan. Namun Stratton dan Marty akhirnya menyadari, kalau ternyata bukannya tidak ada siapapun di sana, melainkan telah ada tim lainnya yang telah mendahului mereka dan menghabisi beberapa orang di sana. Dengan semua kejanggalan yang telah Stratton rasakan, dirinya meminta agar helikopternya akan menjemput mereka agar tidak mendarat di sekitar sana. Karena menurutnya lokasi tersebut sangat tidak aman untuk dijadikan titik penjemputan. Dan benar saja, tiba-tiba datang sebuah serangan kepada mereka berdua. Tentu saja serangan itu berasal dari tim lainnya yang telah sampai terlebih dahulu di sana. Di sana mereka berdua harus kejar-kejaran dengan tim yang kini memburunya. Namun sialnya, di saat helikopter telah sangat dekat dengan mereka, Marty harus tewas setelah lehernya tertembak. Kejadian tersebut tentu saja membuat Stratton sangat sedih. Ditambah lagi setelah Stratton melihat foto istri dan anak Marty pada ponsel yang berdering. Ternyata selama anak Marty lahir ke dunia, Marty sama sekali belum pernah melihatnya. Dia juga berkata kepada Stratton, setelah misi kali ini selesai dirinya akan segera menemui anaknya tersebut. Namun tentu saja semua itu tidak akan pernah terwujud, karena saat ini Marty telah meninggal dunia. Setelah semua kejadian itu, kini Stratton telah sampai di markasnya. Di sana dia dibuat sedikit kecewa, karena orang-orang di sana malah menyalahkan dirinya atas kematian dari rekannya itu. Di sana terlihat seorang wanita bernama Sumner yang merupakan bos dari Stratton sendiri. Sumner yang menyalahkan Stratton atas insiden tersebut karena menurutnya Stratton telah mengubah semua rencana yang telah ditetapkan sebelumnya tanpa meminta izin kepada atasannya. Ternyata apa yang telah dilakukan oleh Stratton cukup berdampak besar terhadap penilaian semua masyarakat. Karena nyatanya semua kejadian tersebut telah menyalahkan kalau tim mereka lah yang telah melakukan pembunuhan terhadap warga sipil dan juga para pekerja yang berada di sana. Setelah itu Stratton segera menemui Eggy. Stratton menjelaskan kepada Eggy kalau keputusannya pada misi itu sangatlah spontan, karena dirinya mau tidak mau harus melakukannya agar dapat selamat. Akan tetapi Cummings merasa kalau ada seseorang yang telah membocorkan misi tim mereka waktu itu. Karena itulah Cummings akan segera mencari tahu mengenai siapa yang telah melakukannya. Di keesokan harinya datang seorang pria bernama Monroe. Nyatanya Monroe ini merupakan rekan baru bagi Stratton. Dia juga dulunya merupakan tim khusus yang berada di bawah kepemimpinan Marty.
Setelah itu terlihat Sumner yang sedang menginformasikan kalau ada sebuah senjata biologis bernama Saran Snow. Senjata itu sangatlah mematikan dan jumlah senjata tersebut sepertinya telah sangat banyak. Namun, mereka semua belum tahu pasti mengenai hal tersebut. Ternyata pada misi sebelumnya Stratton telah bertemu dengan salah satu pria yang memiliki peran penting dalam pembuatan senjata biologis tersebut. Namun sayangnya Egy belum bisa melacak lebih jauh mengenai pria tersebut. Tanpa diduga, Sumner ternyata mengetahui mengenai sosok pria tersebut yang ternyata bernama Borowski. Pria itu merupakan dalang dari kematian rekan-rekan tim mereka sebelumnya. Sumner juga menjelaskan kepada mereka semua kalau Borowski merupakan sosok yang sangat kejam. Ternyata yang membuat Egy sulit melacaknya karena Borowski telah dikabarkan meninggal dunia. Kemudian Sumner meminta kepada Cummings dan Stratton untuk segera menemuinya di ruang kerjanya. Di sana Sumner mengatakan kalau sebenarnya Borowski merupakan agen terbaik dari tim mereka sebelumnya. Akan tetapi pada waktu itu Borowski dikabarkan telah tewas dibunuh oleh anggota timnya sendiri. Namun Sumner tidak terlalu percaya atas kabar kematiannya, apalagi setelah dirinya melihat foto sosok pria tersebut. Kini Sumner memiliki sebuah tugas yang cukup berat, karena dirinya akan berhadapan dengan Interpol. Sementara Stratton akan memimpin operasi lapangan. Di sisi lain terlihat kalau Borowski bersama anggotanya sedang menyebarkan senjata biologis di sebuah pemukiman warga penduduk. Para penjahat itu terlihat tidak merasa bersalah dan memperlakukan manusia seperti layaknya bahan percobaan. Di tempat lain, Egy bersama Stratton terlihat sedang melihat sebuah berita yang mengabarkan mengenai para korban dari senjata biologis itu. Egy berkata kalau di dunia ini hanya ada 2 orang saja yang dapat membuat senjata seperti itu, yaitu Eknan Homsi dan Alawi. Akan tetapi dari kedua kandidat itu, Alawi lebih cenderung memiliki potensi besar dalam pembuatan senjata Satan Snow tersebut. Karena nyatanya, Alawi merupakan mantan Interpol sebelum dirinya menghilang karena telah dinyatakan bekerja sama dengan para teroris di Roma. Dengan semua informasi itu, kini mereka segera menyusun rencana dan turun ke lapangan untuk menangkap Alawi. Dan akhirnya Stratton beserta timnya berhasil menangkap Alawi yang sedang berjalan di sebuah trotoar. Pada saat diinterogasi, Alawi sama sekali tidak mengakui kalau dirinya terlibat dalam pembuatan senjata biologis tersebut. Namun ketika Egy mengancam akan membunuh anaknya, Alawi segera memberikan sebuah nama Greco, yang menurutnya berasal dari Rusia. Kemudian Stratton dan timnya meninggalkan Alawi, dan meledakannya setelah dirasa semua informasi yang mereka dapatkan cukup. Di keesokan harinya, Stratton dan Monroe terlihat akan memulai misinya dengan menyelinap di sebuah tempat pembuatan drone. Drone itu merupakan sebuah alat yang biasanya digunakan untuk menyebarluaskan Satan Snow. Mereka berdua mulai memasang beberapa kamera di setiap titik di sana. Tidak lupa pada drone yang akan membuat mereka berdua mengetahui apa saja yang akan dilakukan oleh drone tersebut. Namun tanpa diduga, Borowski yang sangat berpengalaman langsung mengetahui kalau di sana telah dipasang banyak sekali kamera. Dia mengira kalau para pembuat drone di sana merupakan orang-orang yang akan menjebaknya. Karena itulah dia segera menghabisi orang-orang itu tanpa balas kasihan. Semua itu membuat Stratton beserta timnya harus terlibat tembak-tembakan dan juga aksi kejar-kejaran. Namun sayangnya Borowski dapat melarikan diri dari sana. Di sisi lain, akhirnya Spink dapat mengetahui mengenai cara kerja dari alat itu, dan Sumner yang mengetahuinya dengan cepat melakukan misinya. Namun tanpa diduga, Cummings ternyata merupakan mata-mata yang telah dikirim oleh Borowski. Terlihat dengan sebuah surat dari Borowski yang meminta kepada Cummings untuk segera mengembalikan drone yang sebelumnya telah dirampas darinya. Karena jika tidak, Borowski akan segera membeberkan kalau selama ini Cummings merupakan seorang mata-mata suruhannya. Setelah itu terlihat Borowski yang telah mendapatkan kembali drone miliknya. Namun dia tidak menyadari kalau ternyata drone tersebut telah dipasang sebuah alat pelacak yang membuat Sumner segera memerintahkan pasukannya untuk menghabisi Borowski. Namun sialnya, lagi-lagi Borowski dapat melarikan diri dari penyergapan yang dilakukan oleh mereka. Di sisi lain, Cummings mengancam Egy dengan sebuah senjata agar dia mengikuti perintahnya untuk pergi ke sebuah tempat yang dia maksud. Di sana Cummings memperlihatkan sebuah jalan yang selama ini dicari-cari oleh perusahaannya. Namun setelah itu Cummings tiba-tiba saja bunuh diri di sana.
Tapi ternyata selama Cummings mengancam Eggy telah menghubungi Stratton dengan ponselnya. Alhasil Stratton dan Monroe dengan cepat menuju ke lokasi tersebut. Ternyata tempat tersebut merupakan markas dari Borowski dan para anak buahnya. Di sana Eggy juga melihat kalau Borowski akan melarikan diri dari sana dengan menggunakan sebuah bus. Karena itulah Eggy segera masuk ke dalam bus itu agar Stratton dapat mengejarnya. Dan pada akhirnya Stratton dan Monroe berhasil menemukan bus tersebut dan membuat mereka harus terlibat aksi tembak-menembak di sana. Dengan kemampuannya, Stratton dengan mudah menghabisi para penjahat itu dengan cukup mudah setelah dirinya melompat ke dalam bus itu. Di sisi lain, Monroe mencoba menghentikan bus itu dengan melemparkan sebuah granat. Karena ledakan itu, kini mereka harus terluka. Namun Stratton harus tetap menangkap Borowski yang ada di sana. Sialnya Borowski berhasil menembak Stratton terlebih dahulu. Namun beruntungnya ketika Stratton akan dihabisi, Monroe segera datang dan membuat Stratton selamat dari tembakan Borowski. Akan tetapi Borowski tidak menyerah begitu saja dan langsung menyebarkan Satan Snow di sekitar sana. Ketika Borowski akan melepaskan drone-nya, Stratton melemparkan sebuah granat tepat di depan Borowski dan membuatnya meninggal dunia di sana. Serta juga drone yang akan disebarkan akhirnya dapat diatasi oleh tim khusus yang telah datang. Beberapa hari setelah kejadian itu, terlihat kalau Eggy dan Stratton mulai menunjukkan ketertarikannya satu sama lain. Apalagi setelah Stratton berhasil menyelamatkan Eggy sebelumnya. Monroe juga berkata kalau dirinya sangat bahagia dan bangga memiliki rekan tim seperti Stratton. Kemudian, film pun akhirnya selesai. Perusak dan kematian para manusia tidak berdosa sering terjadi karena adanya para penguasa yang lebih mementingkan kepentingannya sendiri, tanpa mempedulikan dampak yang mereka timbulkan. Nah, menurut kamu, pesan apa yang didapat setelah nonton film ini? Dan menurut kamu dari 1 sampai 10, nilai berapa yang pantas kita kasih buat film ini? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya guys. Sekian video kali ini, sampai jumpa di video yang lainnya. Akhirnya gue pamit, dadah guys.